Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas C angkatan 2020. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang antivirus influenza neuroamidase inhibitor. Kelompok kami beranggotakan Laili Herawati, Latifa Rifdanuha, Latiful Sinaring Nardi Sayakti, dan Lydia Angelita Johanna Sandi. Topik diskusi yang akan kami bahas dalam video ini adalah protein neuroamidase, proses fisiologis penyakit, pathway penyakit, target molekul, klasifikasi golongan senyawa, dan hubungan struktur aktivitas. Protein neuroamidase. Protein neuroamidase virus influenza A adalah reseptor penghancur enzim yang berfungsi membelah asam sialat glikoprotein seluler. Hal ini akan mencegah HA menempel pada partikel virus yang baru muncul di permukaan sel dan terjadi pelepasan virus. Struktur kompleks Na dengan 2-deoksi-2,3-dehidro-N-asetil neuraminic acid atau DANA digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi bagian katalisis enzim. Na juga merupakan antigen yang berperan penting pada penetrasi saat virus memasuki lapisan musin pada epitelium dan proses infeksi, replikasi, pendewasaan, dan pengiriman virus influenza. Neuroamidase disebut juga sialidase karena berfungsi sebagai suatu enzim yang memisahkan antara molekul hemagglutinin dengan sialic acid dari molekul Na yang lain dan dari glikoprotein dan glikolipid pada permukaan sel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses fisiologis virus influenza. Infeksi virus influenza pada sel diawali dengan tahap penempelan atau attachment glikoprotein HA virus pada asam sialat yang diekspresikan oleh glikoprotein dan glikolipid pada permukaan sel target. Virus memasuki sel atau internalization melalui endositosis yang diperantarai reseptor atau reseptor-mediated endositosis. Reseptor atau ligan virus influenza adalah sialic acid galactose atau siagal atau asam sialat galaktosa yang terdiri dari asam sialat galaktosa alfa 23 dan asam sialat galaktosa alfa 26. Protein HA dan Na mampu mengubah elastisitas membran. Kandungan lemak dalam protein HA dan Na berfungsi untuk mempengaruhi elastisitas membran yang akan mengawali proses pelepasan virus. Fungsi protein Na secara spesifik adalah memecah asam sialat, mencegah penempelan kembali virion pada sel membran, serta mendorong pelepasan virion baru. Virion progeni dilepaskan dengan mengkatalisis pembelahan residu terminal asam sialat dari protein seluler dan virus yang diperankan oleh protein Na sebagai enzim yang berfungsi sebagai sialidase, yaitu enzim yang memecah reseptor. Berikut ini adalah gambar jalur replikasi virus influenza dan efek inhibitor neuraminidase. Selanjutnya adalah influenza virus replication pathway and the effect of neuroamidase inhibitor. Yang pertama, virus menempel ke sel inang melalui hemagglutinin menggunakan residu NEU5AC terminal dari reseptor permukaan. Kemudian terjadi endositosis virus. Replikasi RNA virus dan sintesis mRNA terjadi di dalam nukleus. RNA kemudian dilepaskan ke dalam sitoplasma di mana ditransfer ke inti sel inang. Protein virus disintesis menggunakan mRNA dan diarahkan ke membran sel untuk praktikan virus. Setelah penggabungan fragmen genom, virus mulai berkembang. Setelah bertunas, permukaan virus menempel pada reseptor NEU5AC. Neuroamidase mampu menghidrolisis NEU5AC sehingga memungkinkan pelepasan virus. Aktivitas neuroamidase dihambat dengan adanya inhibitor neuroamidase yang mencegah pelepasan virus dan mengurangi patogenitas. Selanjutnya adalah target molekul. Inhibitor neuroamidase atau NAI adalah golongan obat yang memblokir enzim neuroamidase. Inhibitor neuroamidase biasanya digunakan sebagai obat antivirus yang memblokir fungsi neuroamidase dari virus influenza dan mencegah reproduksinya dengan budding dari sel inang. Oseltamivir, zanamivir,
laninamivir dan paramivir termasuk dalam golongan obat ini. Tidak seperti inhibitor M2 yang hanya bekerja melawan virus influenza A. Inhibitor neuroamidase bekerja melawan influenza A dan influenza B. Oseltamivir merupakan antiviral golongan inhibitor neuroamidase yang dapat menghambat proses penyebaran virus dengan berkaitan dengan sisi aktif dari neuroamidase. Obat golongan inhibitor neuroamidase mengikat sisi aktif dari neuroamidase untuk mencegah pelepasan dan penyebaran virion dari sel yang terinfeksi selama siklus replikasi. Selanjutnya, ini ada klasifikasi senyawa obat antiviral golongan neuroamidase inhibitor. Ada oseltamivir, ada zanamivir, paramivir, dan laninamivir. Yang pertama ada oseltamivir. Oseltamivir ini adalah ester sikloheksana karboksilat yang merupakan etil ester dari asam oseltamivir. Prodrug antivirus ini digunakan untuk memperlambat penyebaran influenza. Oseltamivir ini memiliki peran sebagai prodrug inhibitor EC32118 atau exo-alpha sialidase, obat antivirus, kontaminan lingkungan dan xenobiotik. Ini adalah ester sikloheksana karboksilat, ester asam amino, senyawa amino primer, dan anggota asetamida. Selanjutnya ada zanamivir. Zanamivir adalah penghambat neuroamidase analog asam sialat dengan aktivitas antivirus. Zanamivir diberikan melalui inhalasi oral karena tidak diserap. Zanamivir memiliki bioavailabilitas yang rendah sehingga dipasarkan dalam bentuk bubuk dan digunakan secara inhalasi supaya langsung menuju ke sistem respirasi. Selanjutnya ada peramivir. Peramivir adalah anggota kelas guanidin yang digunakan sebagai trihidranya untuk pengobatan influenza akut tanpa komplikasi pada pasien berusia 18 tahun ke atas yang telah menunjukkan gejala tidak lebih dari 2 hari. Menurut petunjuk FDA, paramivir baru boleh digunakan secara intravena apabila metode pengobatan yang lain tidak efektif, contohnya ketika terjadi resistensi oseltamivir dan pasien tidak bisa menggunakan zanamivir melalui inhalasi. Selanjutnya adalah laninamivir yang merupakan antiviral golongan neuroamidase inhibitor yang efektif untuk mengobati infeksi berbagai influenza. Laninamivir ini juga merupakan inhibitor neuroamidase yang digunakan secara inhalasi dan terbukti dapat menginhibisi aktivitas neuroamidase virus influenza A maupun B. Obat ini disebut lebih efektif daripada oseltamivir dan zanamivir. Penggunaan laninamivir tidak menunjukkan resistensi pada virus subtipe N1 sampai N9 yang resisten dengan oseltamivir. Studi praklinik laninamivir oktanoat pada mencit menunjukkan bahwa pemberian 1 kali laninamivir memberikan efek yang sama seperti pemberian beberapa kali dari zanamivir atau oseltamivir. Obat ini juga memiliki bioavailabilitas yang baik dan durasi efek yang cukup lama, yaitu terdegradasi sekitar 6 hari setelah pemberian. Selanjutnya yaitu hubungan struktur aktivitas baik secara umum maupun khusus per golongan senyawa yang di sini ada 4 yaitu zanamivir, oseltamivir, peramivir, dan laninamivir. Jadi, serangkaian inhibitor neuroamidase influenza dengan perancah sikloheksana yang mengandung rantai samping lipofilik telah disintesis dan dievaluasi untuk aktivitas penghambatan neuroamidase influenza A dan B. Ukuran dan geometri rantai samping telah dimodifikasi secara sistematis untuk menyelidiki hubungan struktur aktivitas kelas senyawa ini. Struktur kristal sinar X dari beberapa analog yang dikomplekskan dengan neuroamidase mengungkapkan bahwa rantai samping lipofilik yang terikat pada kantong hidrofobik terdiri dari GLU276, ALA246, ARG224, dan ILE222 dari situs aktif enzim. Studi hubungan struktur aktivitas dari seri ini juga telah menunjukkan potensi penghambatan yang sangat berbeda antara neuroamidase influenza A dan B.
Hal ini menunjukkan bahwa rantai samping lipofilik memiliki interaksi hidrofobik yang cukup berbeda dengan neuramidase influenza A dan B, meskipun homologi lengkap mereka di situs aktif. Influenza B neuramidase tampaknya jauh lebih sensitif terhadap peningkatan steric bulk kinase inhibitor dibandingkan dengan neuramidase influenza A. Dari investigasi hubungan struktur aktivitas ekstensif, GS4071 muncul sebagai salah satu inhibitor neuramidase influenza yang paling ampuh melawan strain influenza A dan B. Zanamivir diturunkan dari dana dengan diperkenalkannya kelompok guanidin yang terkait dengan C4. Modifikasi ini menghasilkan aktivitas penghambatan yang meningkat secara signifikan. Dari sintesis analog asam 2-deoksi 2,3-didehidro N-asetilneuraminat dimodifikasi pada posisi C4 dan C9 serta perilakunya terhadap sialidase dari virus influenza dan membran hati babi. Sintesis zanamivir telah dilakukan baik dimulai dari struktur cincin piranosa seperti Neu5AC atau D-gluconodeltalacton atau dengan pembentukan cincin piranosa melalui reaksi Henry atau substitusi nukleofilik. Di antara modifikasi inti zanamivir, penggantian bagian asam karboksilat untuk gugus fosfonat telah terbukti meningkatkan aktivitas penghambatan terhadap neuramidase influenza H1N1, H3N2, dan H5N1, sedangkan esterifikasi asam karboksilat pada setiap kasus telah menghasilkan penurunan potensi penghambatan. Aktivitas penghambatan tidak dapat ditingkatkan dengan melakukan modifikasi pada C4, C5, C6, ataupun C9, sementara modifikasi pada C7 telah terbukti mampu meningkatkan aktivitas penghambatan zanamivir. Larinamivir turunan metoxizanamivir C7 menunjukkan aktivitas penghambatan yang jauh lebih tinggi terhadap neuramidase influenza B daripada zanamivir. Aktivitas penghambatan yang lebih rendah terdeteksi pada turunan dengan modifikasi pada rantai samping C6-gliserol. Oseltamivir merupakan obat oral untuk pengobatan influenza A dan B yang tidak efektif melawan neuramidase virus, akan tetapi dengan cepat diubah oleh karboksilase heti menjadi inhibitor neuramidase ampuh oseltamivir karboksilat. Oseltamivir menunjukkan peningkatan aktivitas penghambatan dibandingkan zanamivir terhadap neuramidase influenza H2N2, H3N2, dan H6N2. Selanjutnya adalah sintesis dan modifikasi dari senyawa oseltamivir. Di antara turunan oseltamivir yang telah disintesis, oseltamivir fosfonat telah dibuktikan sebagai penghambat yang secara signifikan lebih kuat untuk melawan neuramidase H1N1 dan H5N1 daripada oseltamivir. Tidak ada modifikasi pada C2, C3, dan C7 dari struktur oseltamivir yang telah dilaporkan. Pengenalan kelompok guanidin pada posisi C4 dari struktur oseltamivir ini terhidrolisis secara signifikan dan meningkatkan aktivitas penghambatannya. Lalu selanjutnya ada senyawa peramivir. Menurut petunjuk dari FDA, peramivir baru boleh digunakan secara intravena apabila metode pengobatan lain sudah tidak efektif. Contohnya adalah ketika terjadi resistensi dari oseltamivir dan pasien tidak bisa menggunakan zanamivir melalui inhalasi. Peramivir itu sendiri dikembangkan oleh studi hubungan struktur aktivitas SAR dari oseltamivir yang menyebabkan modifikasi termasuk modifikasi pada kontraksi cincin beranggota 6 menjadi cincin beranggota 5. Penelitian penghambatan telah mengungkapkan bahwa peramivir menunjukkan penghambatan yang lebih tinggi terhadap neuraminidase influenza H1N1 dibandingkan dengan zanamivir dan oseltamivir. Selanjutnya adalah sintesis dan modifikasi dari senyawa peramivir. Hanya ada satu analisis retrosintetik yang didasarkan pada penggunaan senyawa bisiklik 226 dan 232 sebagai prekursor yang telah dikembangkan untuk sintesis peramivir.
Tidak ada modifikasi yang dilakukan pada peramivir yang dapat meningkatkan aktivitas penghambatannya dibandingkan dengan peramivir itu sendiri. Kurangnya kelompok guanida dalam struktur peramivir menunjukkan sedikitnya pengaruh pada aktivitas penghambatannya. Selanjutnya adalah senyawa laninamivir. Senyawa laninamivir ini bersifat efektif terhadap virus influenza H5N1, bahkan virus yang resisten terhadap oseltamivir secara in vitro dan in vivo. Senyawa laninamivir ini bekerja dengan cara menghambat aktivitas protein Na, virus influenza H5N1, baik yang sensitif maupun resisten oseltamivir secara in vitro. Senyawa laninamivir ini mempunyai daya ikat yang lebih kuat terhadap Na dibandingkan dengan peramivir. Bentuk esterifikasi dari laninamivir 3-O-octanyl laninamivir R1254889C8 CS8958 lebih efektif untuk pengobatan infeksi virus influenza A dan B serta virus yang resisten oseltamivir dibandingkan bentuk laninamivir lainnya. Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Sekian presentasi dari kelompok 11 kelas C angkatan 2020 tentang antivirus influenza neuraminidase inhibitor. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.